Kata-kata Feng Tianxing langsung memenuhi pikiran Kan dengan tanda tanya. Jelas, ini bukanlah hasil yang dia inginkan, atau jawaban yang dia inginkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Feng Tianxing berpikir sejenak. Dengan cara ini, kamu mengikutiku hari ini. Kamu tidak perlu pergi untuk menanyakan informasi, dan kamu dapat belajar dengan giat. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing memanggilnya untuk mengikuti dan langsung pergi ke Kamjiang. Dari kejauhan, saya melihat dan memanggil setan-setan ini untuk berbaris, tetapi tidak berhasil. Hanya saja tim yang awalnya tersebar samar-samar dapat melihat sistem kecil. Dalam adegan seperti itu, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku masih menganggap tugas dan agak terlalu berat, di mana setan-setan ini memiliki niat sekecil apapun untuk membentuk tim. Mereka hanya ingin mencari tempat untuk menghasilkan uang. Ini awalnya diharapkan oleh Feng Tianxing, tetapi ketika Jiang memintanya untuk meminta seseorang, dia tidak menjelaskan bahwa situasinya sangat tragis. Setelah melihat lebih dekat, Feng Tianxing lebih yakin bahwa ide Jiang itu benar. Orang-orang ini sudah tersebar. Jika mereka tidak mendapat pelajaran dari iblis yang mengetahui sistem seperti dan, aturan mereka hanya akan semakin kacau. Sekelompok skirmishers pada dasarnya tidak berguna. Saat Feng Tianxing memasuki kemah, dia melihat Jiang yang sedang minum dengan beberapa wanita iblis di pelukannya, dan terbatuk ringan. Jiang, aku di sini untuk berbicara denganmu tentang sesuatu yang serius. Jiang langsung bangun, meminta mereka semua mundur, dan merapikan meja sebelum bertanya. Feng, kenapa kamu begitu tertarik hari ini? Ada apa? Feng Tianxing mengeluarkan cincin sumi dari tangannya. 30.000 helai sutra, saya tidak punya persyaratan lain. Anda mendapatkan tim yang terdiri dari orang-orang untuk membunuh Hurley. Tentu saja, sebagian besar dari orang-orang ini tidak akan dapat hidup kembali. Desain ini dapat membuat Hurley lalai, dan iblis yang ingin dia tanam dalam diriku selama 100 tahun juga akan menjadi tenaga kerjaku, dan dia bisa menggali lubang besar untuknya saat itu. Jiang mengerutkan kening. Sekarang iblis Jiang baru saja berkumpul, dan mereka belum membentuk skala. Jika sejumlah besar iblis jatuh saat ini, saya khawatir akan sulit untuk merekrut orang di masa depan. Hari-hari ketika dia memiliki komandan-komandan iblis di bawah komandonya, itu terlalu nyata, sangat keren untuk lepas landas. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dan tidak ada yang bisa menahannya, alangkah baiknya bebas. Jelas, dalam lingkungan seperti itu, Jiang sedikit mengambang. Hanya melihat mata tegas Feng Tianxing, dia mengangguk setelah beberapa saat ragu. Oke, aku akan mengatur ini, tapi jangan terlalu berharap. Jika melawan Hurley, kupikir kamu harus muncul juga. Tapi berbahaya bagimu untuk muncul. Menurutku kekuatan Hurley seburuk apapun, kamu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Dan dia memiliki bawahannya. Jika kamu muncul kali ini, itu akan berbahaya. Feng Tianxing tersenyum santai. Paling tepat aku tidak muncul kali ini. Siapa yang akan percaya pada orang yang hanya memberi informasi 2 kali? Jiang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menepuk kepalanya. Sama seperti hantumu. Jika aku masih khawatir kamu ditipu, itu karena otakku melepuh. Jiang menggelengkan kepalanya sebentar, lalu bangkit. Tidak apa-apa, saya akan membuat pengaturan terlebih dahulu, dan jika ada hal lain yang dapat Anda ceritakan kepada saya nanti, setan-setan ini akan mati jika mereka mati. Mereka datang demi uang, dan mereka harus memiliki kesadaran mati demi uang. Dalam waktu singkat ini, Jiang sudah berpikir jernih, apakah setan-setan ini benar-benar penting? Baginya, dia tidak benar-benar menginginkan prajurit iblis, tetapi identitas yang relatif bebas, apapun yang dia lakukan. Dia tidak ingin mengurus hal-hal. Pengeluaran setan-setan ini sekarang adalah perawatan diri, dan dia hanya bertanggung jawab untuk memberikan tugas kepada setan-setan ini. Adapun hadiahnya, sumbernya adalah semua sutra di tangan Feng Tianxing. Harga barang-barang ini tidak mahal. Dalam arti tertentu, dia bisa menghabiskan uang seperti kotoran di sini karena dia diam-diam didukung oleh Feng Tianxing. Setan-setan ini sebenarnya adalah kelompok yang dia kelola atas namanya, milik bawahan Feng Tianxing. Bagaimanapun, yang saya inginkan hanyalah sebuah identitas, yang tidak berbahaya. Feng Tianxing tiba-tiba berkata kepada Jiang. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan sia-sia. Kudengar ada wanita iblis yang sangat cantik di sebuah kota di utara. Jika kamu menyukainya, aku akan mengajakmu untuk membelinya. Manfaat ini bisa dikatakan langsung mengenai hati Jiang. Kalau begitu sudah beres. Kamu tidak bisa mengulanginya di masa depan. Jika terjadi kesalahan, aku akan menjadi orang pertama yang melepaskanmu. Takut Feng Tianxing akan sebaliknya. Jiang buru-buru memanggil bawahannya dan membatalkan pesanan secara langsung. Setelah Jiang mengatur setan-setan ini, Feng Tianxing bangkit dan berkata, Ayo, biarkan aku melihat apakah itu sesuai dengan seleramu, dan hal-hal sepele lainnya akan dibahas nanti. Jiang menyeringai sambil memeluk pahanya. Rencana memeluk paha yang saya buat di awal sepertinya sudah terlaksana dengan sempurna. Apa yang diinginkan Feng Tianxing sekarang?
Dia bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan hanya dengan mengandalkan hubungan yang lebih baik dengannya. Bagaimana dia bisa tidak bahagia? Secara khusus, Feng Tianxing telah memahami pikirannya dengan sangat akurat. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan nyaman dengan Feng Tianxing. Feng Tianxing terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Keyakinan Jiang sudah cukup, dan itu sudah cukup. Adapun pemikirannya yang hati-hati, itu tidak berbahaya. Keduanya sangat puas, kecuali yang boros yang penuh tanda tanya. Bagaimana perasaan keduanya sehingga pikiran mereka melonjak begitu banyak, dan mereka berbicara tentang berurusan dengan iblis-iblis ini. Mengapa mereka tiba-tiba pergi untuk membeli wanita iblis? Hati saya bingung untuk sementara waktu, dan saya tidak bisa mengetahuinya. Setelah Feng Tianxing menyapanya lagi, dia dengan enggan mengikuti. Feng Tianxing melihat kembali ke Sedu dan mengatakan ini. Ketika semuanya selesai dan selesai, kamu secara alami akan mengerti. Sedu tidak punya pilihan selain mengikuti. Dikam Hurley, kan dengan sabar melaporkan informasi kepada Hurley. Jenderal Hurley, saya mengatakan hal-hal ini ketika saya bertemu Feng Tianxing. Menilai dari reaksinya, dia seharusnya masih sangat prihatin tentang masalah ini. Terakhir kali dia bahkan tidak menanyakan detail beritanya, kali ini berbeda. Hurley meraba-raba dagunya, mencoba meyakinkan dirinya untuk menerima hasil ini. Namun dia selalu merasa ada yang tidak beres di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Lupakan saja, semuanya dilakukan sesuai rencana awal. Kali ini saya secara pribadi memimpin tim. Anda terus menghubungi Feng Tianxing, dan jangan biarkan dia kehilangan kepercayaan pada Anda. Anda juga dapat mengatakan 1 atau 2 poin kunci bila perlu informasi, mengambil kepercayaannya. Kan mengangguk cepat. Setelah melaporkan informasi ini, Kan kembali ke kediamannya, dan melalui cahaya yang masuk dari jendela. Dia melihat kedua cincin Sumeru di atas meja.